Wah, ternyata Cina krisis air. Ini yang dilakukan Xi Jinping. Ancaman krisis air sudah di depan mata di Tiongkok. Hal ini pun membuat pemerintah Cina di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping melakukan investasi di pabrik desalinasi baru selama periode 2021 hingga 2025. Program proyek air laut menjadi air tawar ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas menjadi 2,9 juta ton per hari dalam upaya untuk meningkatkan pasokan air. Desalinasi biasa diartikan sebagai proses yang menghilangkan kadar garam berlebihan dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi binatang, tanaman, dan manusia. National Development and Reform Commission atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengatakan pada Rabu kemarin bahwa dalam proses desalinasi ini akan melibatkan sebanyak 1,25 juta ton per hari, termasuk 1,5 juta ton air yang berasal dari kota-kota pesisir dan 200.000 ton di wilayah pulau. Mengutip Channel News Asia, demonstrasi proyek desalinasi air laut akan dilakukan di Provinsi Liaoning, Hebei, Shandong, dan Zhejiang, serta kota Tianjin. Dalam pernyataan resmi Cina dikatakan bahwa air desalinasi akan menjadi sumber cadangan utama pasokan air bagi daerah-daerah yang mengalami kekurangan. Cadangan air bersih per kapita Cina adalah sekitar 2.000 meter kubik atau kurang dari seperempat dari rata-rata global, dan stok air bersih itu termasuk yang terendah di dunia. Kekurangan air bersih di Tiongkok ini sangat besar di wilayah utara, di mana tingkat ekstraksi dan penambangan yang berlebihan telah menempatkan tabel air di bawah tanah dalam bahaya sehingga mengganggu pasokan air bersih. Sebelumnya, Cina juga telah membangun beberapa kanal baru yang menyalurkan air dari Sungai Yangtze yang rawan banjir ke wilayah Sungai Kuning yang dilanda kekeringan di utara. Sebuah proyek yang dikenal sebagai proyek pengalian air selatan utara. Bukan hanya hancurkan 16.000 masjid, Cina juga rusak kuburan-kuburan umat Muslim Uighur. Citra satelit ini jadi buktinya. Pelanggaran hak asasi manusia di Cina terus bergolak. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan lembaga think tank Australia, otoritas Cina telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang. Kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 1 juta orang Uighur dan orang-orang Muslim lainnya telah ditahan di kem-kem di Xinjiang dengan penduduk ditekan untuk menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan. Melansir Channel News Asia, sekitar 16.000 masjid telah hancur atau rusak mengacu laporan Institut Kebijakan Strategis Australia berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci umat Islam dan pemodelan statistik. Sebagian besar kehancuran telah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, sebut laporan ASPI, dengan lebih banyak kerusakan di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar. Banyak masjid yang lolos dari pembongkaran telah menghilangkan kubah dan menaranya. Menurut laporan ASPI yang memperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang. Jika benar, itu akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah Muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh revolusi kebudayaan pada 1960-an. Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha di Xinjiang yang dipelajari oleh ASPI yang rusak atau hancur. ASPI mengatakan hampir sepertiga dari situs suci Islam utama di Xinjiang, termasuk tempat suci, kuburan, dan tempat ziarah telah dihancurkan. Investigasi AFP tahun lalu menemukan puluhan kuburan telah dihancurkan di wilayah tersebut, meninggalkan sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar di seluruh negeri. Tapi Cina bersikeras penduduk Xinjiang menikmati kebebasan beragama sepenuhnya. Mengutip Channel News Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wen, pekan lalu ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah yang lebih tinggi dibanding banyak negara Muslim.
ASPI menyatakan telah mengidentifikasi jaringan pusat penahanan di wilayah itu jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Cina menyebutkan jaringan camp di Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk melawan kemiskinan dan anti-ekstremisme. Dan Wang bilang penelitian ASPI di pusat-pusat pelatihan itu sangat dipertanyakan. Kekhawatiran militer karena banyak bendungan akan dihancurkan oleh banjir Cina. Militer Cina telah memperingatkan bahwa bendungan yang hancur akibat banjir bisa bertambah. Ini mengikuti meningkatnya laju banjir di bendungan Yihetan di Luoyang, Henan. Menurut laporan Channel News Asia, banjir di Luoyang merusak bendungan Yihetan sepanjang 20 meter. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, diantaranya 22 jembatan dan hampir 10 km jalan tol hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa. Banjir merupakan bencana tahunan di Cina, terutama saat musim hujan. Namun tahun ini situasinya berbeda. Pembangunan bendungan tanpa henti dalam beberapa tahun terakhir telah memutus sungai dan danau, mengganggu fungsi vital dataran banjir. Menurut laporan ini, jumlah korban banjir di Cina terus bertambah. Banjir di Henan, 25 orang meninggal, ribuan orang juga dievakuasi dari daerah berbahaya. Misalnya di Zhengzhou, 100.000 orang dievakuasi karena rel kereta api dan jalan terendam banjir. Pemerintah Cina mengatakan hujan yang mereka alami adalah yang terburuk dalam 1000 tahun. Berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci umat Islam dan pemodelan statistik, sebagian besar kehancuran telah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, sebut laporan ASPI, dengan lebih banyak kerusakan di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar. Banyak masjid yang lolos dari pembongkaran telah menghilangkan kubah dan menaranya. Menurut laporan ASPI yang memperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang. Jika benar, itu akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh revolusi kebudayaan pada 1960-an. Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha di Xinjiang yang dipelajari oleh ASPI yang rusak atau hancur.